Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel Ramadan Menuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait dukung-mendukung terhadap Anies Baswedan, yaitu dari Mahfud MD yang blak-blakan nggak mungkin jadi presiden. Mahfud MD ramal Anies Baswedan bakal gagal nyapres ya. Jadi ini preferensi dukungan Mahfud MD ya. Bagaimana selengkapnya ini sesuai yang dilansir oleh suara.com ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD secara terang-terangan tidak akan mendukung Anies Baswedan di ajang Pilpres 2024. Ia memiliki sosok yang didukungnya maju menggantikan Jokowi. Hal itu terungkap saat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjadi bintang tamu di acara Kick Andy yang disiarkan di kanal YouTube Metro TV pada Senin. Bahkan Mahfud juga belak-belakan membaca peluang Anies memenangkan Pilpres 2024 sangat kecil, bahkan tidak ada ya. Denny Indrayana tanya peluang Anies jadi presiden. Saya bilang kalau dukungan partai lain selain yang tiga itu susah karena partai lain sudah punya sikap nggak mungkin jadi presiden, kata Mahfud seperti dikutip suara.com Selasa. Mahfud menilai sikap partai politik sulit berubah, terlebih Anies memiliki rekam jejak masalah hukum yang bisa menjadi penghalang melenggang ke RI 1. Mahfud tak menjelaskan detail mengenai masalah hukum apa yang dimaksud. Sudah terbuka kasus itu, bahkan setiap mau pemilu selalu muncul kasus itu, ujarnya. Mahfud membantah adanya instrumen hukum yang diterapkan pemerintah untuk menjegal Anies. Ia memastikan tidak ada upaya seperti yang digembar-gemborkan banyak orang. Belakangan memang beredar kabar Jokowi sedang mempersiapkan orang-orang pilihannya saja yang bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. Tanggapan tersebut langsung dibantah dengan tegas oleh Mahfud MD. Saya jamin nggak ada. Kalau ada oknum di dalam, bahkan ketua partai oleh anak buah itu banyak, oknum banyak. Tapi kalau partai resminya nggak ada, timpal Mahfud. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud menegaskan tidak akan mendukung Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 ya. Ia memiliki pandangan tersendiri siapa yang pantas menjadi pengganti Jokowi memimpin Indonesia. Satu yang pasti, orang tersebut bukanlah Anies Baswedan. Saya nggak dukung Anies, jelas. Ada alternatif? Ya tentu, saya menyebut preferensi saya si A, oke. Tapi saya nggak bilang dukung karena saya Menko Polhukam, tegasnya. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dukung-mendukung ya terhadap baca pres yang nanti berkontestasi di Pilpres 2024. Jadi saat ini kalau kita melihat hal yang wajar ya, ketika istana itu memang tidak menginginkan Anies Baswedan ya. Kalaupun nanti karena sesuai yang disampaikan oleh Zulfan Lindan, Anies Baswedan itu dipersepsikan antitesis Jokowi ya. Dan kalaupun nanti sampai the last minute ya calon dari istana itu tidak kunjung dipenuhi ya saat ini kan ataupun tidak jadi ya, maka ada tentu saja alternatif yang lain, misalnya dengan memastikan ya Anies itu bisa meneruskan ya keinginan kepentingan dari istana. Dan memang kalau kita melihat dukungan dari Mahfud MD karena masih dalam lingkar kekuasaan, wajar jika dia tidak mendukung Anies Baswedan yang merupakan antitesis Jokowi dan tidak disukai oleh istana. Dan itu berbeda ketika Mahfud MD itu keluar ataupun di luar dari kekuasaan ya. Jadi sesuai yang disampaikannya bahwasanya malaikat masuk kekuasaan itu jadi iblis, meskipun itu sudah dibantah. Ini tidak terkait dengan kekuasaan tetapi pilkada, tetapi ini juga masuk juga ya, ketika seseorang itu kalau sudah memasuk kekuasaan sangat kecil kemungkinan untuk bisa mensuarakan idealitas ya, siapa yang tokoh yang memiliki dipersepsikan akan bisa membuat perubahan
Nah, saat ini misalnya ya, ya sah-sah saja ya Mahfud MD misalnya tidak memiliki dukungan, tetapi kalau kita melihat posisi Mahfud MD sebagai Menko Polhukam harusnya bisa netral ya, nol ya, tidak melakukan dukungan ya, tetapi fokus kepada tugasnya sebagai Menko Polhukam. Dan kecenderungan ya, kalau kita melihat usia ataupun kelahiran Mahfud MD ya, kecenderungan orang itu lebih condong kepada orang yang sama atau sepadan usianya. Dan saat ini kalau tidak mendukung Anies Baswedan ya cuma ada dua sisanya gitu ya, Prabowo atau Ganjar, karena tidak ada alternatif yang lain ya. Dengan sisa waktu masa pendaftaran baca pres yang tinggal beberapa bulan lagi ya, otomatis dia akan ada perubahan yang sifatnya ekstrim ya, misalnya langsung ada orang-orang baru yang akan naik sebagai baca pres. Tetapi sebenarnya ya, yang saya analogikan ya, kontestasi pilpres ini seperti maraton ya, lomba maraton ya, itu sudah dimulai ya sejak deklarasi Nasdem kepada Anies Baswedan. Dan Anies sudah berbuat banyak, sudah bergerak keliling daerah ya, dan elektabilitasnya juga, termasuk juga popularitasnya juga tiap waktu naik, dan dukungannya juga semakin tumbuh, tidak hanya dari kalangan menengah ke bawah, tetapi akar rumput itu sudah secara belak-belakan ya menyampaikan dukungan terhadap Anies ya. Di lain pihak ya, musuh dari lari maraton yang dilakukan oleh Anies belum nampak gitu ya. Ya, saat ini cuma ada dua yang sering disebut dalam survei, yaitu Prabowo dan Ganjar. Ganjar ya kayaknya berita-berita terbaru dan kemungkinan akan diusung oleh PDIP juga kecil ya, karena memanasnya nama Ganjar itu tidak panas lagi ya, seakan sedang malah atau ya cenderungannya dingin gitu ya. Justru ya, kecenderungan tren ke depan yang sering disebutkan oleh pemberitaan dan juga mendukung, termasuk kepada relawan, justru Prabowo ya. Jadi ini adalah tren baru saat ini, yang orang semuanya menunggu ya kejelasan tentang Ganjar yang jadi nggak nyapres. Muncul kecenderungan bahwasanya justru Prabowo yang kadang-kadang akan menjadi musuh terkuat ya Anies Baswedan. Nah, ini juga sangat disayangkan ya, mengingat Prabowo pada 2019 setelah kalah dari Jokowi melakukan sedikit dalam tanda kutip blunder ya, yang itu mengkhianati para simpatisan dan pendukungnya dengan masuk dalam lingkaran kekuasaan dengan berbagai alasan, misalnya karena untuk panggilan negara dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah masuk dalam lingkaran kekuasaan tidak berbuat banyak kepentingan dari rakyat itu yang tidak diakomodasi ya, misalnya terkait masalah hukum ya, misal tentang kasus kilometer 50 yang dalam hal ini ya harusnya ya bisa berbuat banyak ya, minimal berkomentar kalau tidak mau berbuat banyak. Tetapi hal-hal yang diharapkan oleh rakyat ya terkait kasus ya, hal-hal yang berkenaan dengan hak asasi manusia, misalnya kasus kilometer 50, tidak ada statementnya sama sekali ya. Bahkan kalau sekarang ditanya ketika sudah masuk kekuasaan apa yang sudah diperbuat gitu kan bisa dianalisa gitu ya. Nah, Prabowo sekarang juga kalaupun kita melihat rekam jejak 2019 hingga saat ini yang sudah malang melintang menjadi kontestan ya pilpres ya, kalaupun ini kalah ya akan menjadi hat-trick ya. Jadi kalau sepak bola itu hat-trick itu suatu kebahagiaan, nah ini hat-trick kekalahan ya. Atau kalau kita melihat total bisa quadrick ya, 4 kali ya, kalau kita menghitung dengan pada saat
Megawati menggandeng Prabowo. Nah, saat ini yang sudah lari maraton duluan justru Anies ya, sudah berkeliling di berbagai daerah ya, penerimaan juga lumayan bagus. Bahkan fenomena yang terjadi adalah sudah muncul tuh yang namanya kotel efek atau efek ekor jas yang sudah dinikmati oleh parpol pengusung Anies Baswedan, yaitu Nasdem, yang dalam survei Litbang Kompas itu justru naik dari 4, sekian menjadi 7 sekian persen ya. Justru untuk dua partai pengusungnya ya, Demokrat dan PKS cenderung turun ya. Dan ini tentu saja pasti akan dibaca oleh para ketumnya, yaitu Demokrat dan juga PKS untuk ya untuk segera bergegas ya. Karena tentu saja dengan adanya deklarasi Anies, mereka menginginkan lebih, menginginkan keuntungan ya, tidak hanya dukungan saja, tetapi tentu saja efek ekor jas itu juga ingin dinikmati oleh Demokrat dan PKS. Jadi suka atau tidak suka ya, ini suatu pendapat dari Mahfud MD ya, bahwasanya ada hal-hal yang akan menghalangi Anies Baswedan itu nyapres, misalnya ada tabungan tentang kasus ya, yang justru akan menjadi penghalang, misalnya kasus Formula E yang bisa jadi tabungan ya bagi Anies KPK untuk membuka kembali ya, tergantung dari ya political will ya. Karena kalau kita melihat hukum, dari sisi hukum sudah tidak ada gitu ya unsur yang bisa memberatkan atau tersangkakan Anies dalam kasus kilometer 50 ya. Jadi kasus Formula E. Jadi kasus Formula E ini ya sangat benar terlihat ya, sangat dipaksakan gitu ya. Dari statusnya yang beberapa waktu yang lalu dibongkar oleh PW ya, Bambang ya, Wiryanto ya, menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan, tidak ada tersangka ya, tanpa mentersangkakan seseorang. Kemudian minimal dua alat bukti sesuai undang-undang KPK juga tidak terpenuhi. Kemungkinan ya kalaupun dipaksakan, ini juga akan menurunkan kepercayaan publik kepada KPK gitu ya. Setelah KPK itu sudah dilemahkan dengan berbagai macam cara ya, dengan adanya undang-undang KPK yang terbaru, dengan pelemahan ya dipreteli ya kewenangan-kewenangannya ya, terjadi yang namanya pelemahan KPK. Dengan kita lihat dukungan kepada Anies yang begitu moncer dan elektabilitasnya begitu moncer, dan itu juga berefek pada naiknya ya elektabilitas Partai Nasdem ya, dukungan Anies ya, mau tidak mau ke depan itu pasti akan naik, bertumbuh gitu ya. Jadi tidak hanya untuk Anies sendiri yang akan semakin populer ya, kemudian juga efek ekor jas atau kotel efek juga dinikmati oleh Nasdem ya. Ketika ini dibuka lagi kasus Formula E, pasti parpol pengusung pasti akan menjadi garda terdepan ya. Pasti ya partai politik ini akan sangat terganggu kepentingannya di 2024 karena melihat suara yang didapat kotel efek ketika mendeklarasikan Anies itu sudah sangat luar biasa ya, memenuhi ekspektasi ya parpol pendukung. Tinggal apakah benar-benar ya KPK ini berani untuk membuka ya, bahkan sampai yang lebih ekstrem lagi mentersangkakan Anies sebagai tersangka gitu ya, itu sangat jauh sekali. Nah, penilaian Mahfud tentang dukung mendukung Anies itu hal yang biasa saja ya, tetapi yang mungkin merusak etika publik adalah saat ini ya, tentu saja Mahfud sebagai Menko Polhukam ya, tentu saja itu kurang etis jika menyampaikan hal-hal terkait dukung mendukung ya, karena partai dalam pemerintah itu harus fokus ya, tidak ada kecenderungan ataupun preferensi dukungan. Dan kita ketahui ya dalam rezim ini saja yang sibuk untuk mengurusi siapa pengganti atau siapa yang akan menjadi presiden setelahnya ya.
Yang kita ketahui ya, pada pemerintahan Presiden SBY tidak pernah ada pembicaraan seperti itu gitu ya. Kemudian sebelumnya tidak ada seperti itu ya. Seakan-akan ada kepentingan saat ini ya, dari rezim itu harus ada jaminan untuk melanjutkan gitu. Ini yang jadi permasalahan. Jadi memang harus ada yang namanya etika publik yang harus dijunjung tinggi oleh Pak Mahfud, yang harusnya bisa sifatnya netral ya, tidak mendukung A atau B. Kalau melakukan dukungan itu nanti kalau sudah tidak menjadi Menko Polhukam atau mundur gitu ya, supaya tidak terjadi ya yang namanya konflik of interest ya, dukung mendukung yang dilakukan oleh pejabat publik yang otomatis akan dikhawatirkan akan menggerakkan ya orang-orang di bawahnya untuk memenangkan orang yang didukungnya. Jadi kita mengharapkan netral ya untuk pejabat publik, dan lebih fokus untuk pejabat publik itu ya fokus kepada tugas mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.